Jadi gimana? Kalian nggak perlu lagi kan bikin puluhan sampai ratusan sketsa manual buat bikin satu logo? Hai guys, ketemu lagi sama gua Alfa di channel Alfa Rex. Di channel ini kita percaya kalau masa depan bukanlah manusia melawan AI, tetapi manusia dengan AI melawan manusia tanpa AI. Jangan lupa subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan update seputar AI dan teknologi lainnya. Banyak orang yang khawatir pekerjaannya akan digantikan oleh AI. Salah satunya para desainer grafis. Gua sebagai mantan desainer grafis sejujurnya nggak setuju sih dengan pendapat yang kayak gitu. Menurut gua justru kehadiran AI ini banyak membantu para desainer grafis. Salah satunya mempercepat kita membuat logo. Nah dulu ya kalau misalnya bikin logo kita tuh harus bikin sketsa puluhan sampai ratusan sketsa pakai pensil gitu. Baru setelah itu nanti kelihatan yang bagusnya kayak apa. Nah kalau sekarang tuh nggak perlu lagi sketsa kayak gitu, tapi kita perlu nulis prompt atau perintah di AI penghasil gambar. Jadi kita tinggal ngetik, terus nanti sketsa logonya bakal dibikinin sama AI. Nah kalau misalnya udah cocok, kita tinggal tracing deh dan tambahin elemen-elemen yang kita mau sesuai dengan permintaan klien juga. Nah jadi hasil dari logo AI ini jangan serta-merta langsung dijadiin logo jadi ya, tapi anggap aja ini tuh sketsa gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang gimana sih caranya bikin logo dibantu oleh AI? Nah langsung aja gue kasih tahu caranya. Oke, yang pertama itu kalian sebenarnya bisa nentuin dulu mau pakai AI penghasil gambar yang mana. Misalnya kalian mau pakai Midjourney bisa pakai Leonardo AI atau bisa juga pakai DALL-E 3. Tapi pada kesempatan kali ini gua mau tunjukin pakai DALL-E 3 aja yang bisa diakses lewat Bing gitu ya. Jadi setelah gua coba-coba ternyata memang yang paling bagus buat bikin logo itu di antara 3 memang si DALL-E ini ya. Jadi kalau Midjourney itu jagonya bikin art, kalau misalnya si Leonardo juga masih kurang lebih jagonya dia bikin art juga. Dan untuk buat logo menurut gua paling bagus itu punya si DALL-E ya. DALL-E ini bisa kalian akses lewat bing.com. Jadi kalian akses ke bing.com/create. Nah nanti tampilannya kayak gini guys. Jadi caranya gimana? Gua akan skip sign upan ya. Mungkin kalian pasti udah bisa sendiri lah ya sign up kayak gitu. Nanti kalian kalau misalnya butuh akun, kalian tinggal sign up dulu gitu ya. Nah kalau udah nanti kalian tinggal masuk ke bing.com/create ini. Nanti tampilannya kayak gini. Nah ini awalnya kita akan disuguhkan dengan galeri. Ini adalah hasil-hasil dari orang yang sebelumnya udah pakai ya. Jadi ini ada gambar pancake, ada gambar apa nih, unicorn ya, pelangi, balon, ada gambar. Ini sekarang lagi video ini dibuat tuh lagi suasananya masih Halloween. Jadi banyak gambar-gambar tentang Halloween ya guys. Oke, jadi caranya itu nanti kalian tinggal masukin promptnya di sini. Jadi prompt itu adalah perintah gambarnya mau kayak apa. Jadi gue akan ngasih 3 contoh. Yang pertama gue mau ngasih satu logo kucing ya. Jadi anggap aja kalian nih punya pet shop gitu ya, atau misalnya kalian ini jualan kucing lah anggapnya gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal contek aja promptnya, kalian tinggal ganti-ganti. Ini gue dapetin promptnya dari komunitas di Bing juga ya. Jadi sebenarnya kalian kalau pakai kata-kata biasa ya yang natural gitu juga bisa sih ya. Jadi contohnya gue mau kayak gini. Flat vector graphic logo of cat, simple, minimal. Jadi kalau misalnya udah, nanti kalian tinggal klik di sebelah kanan ada yang create, nanti AI-nya akan nge-create gitu ya. Kita langsung aja klik create guys. Nah di sini akan ada satu proses ya. Nah ini ada hasil-hasil yang pernah gue buat sebelumnya ya. Tuh ini juga gue sebelumnya ada bikin logo ya buat usaha istri gue, dia jualan pita ya, ini bikin logo juga. Nah ini guys langsung jadi, ternyata cepet banget kan ya. Nah ini adalah logo kucing ya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya. Dan ini masih pixel ya guys, maksudnya pixelate bukan vektor gitu. Jadi kalian harus tracing lagi. Nah kurang lebih kayak gini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih ini memang yang pertama sama yang ketiga ya, kiri atas sama kiri bawah ini
terlalu sederhana mungkin ya. Tapi yang kanan atas sama yang kanan bawah ini lumayan bagus juga gitu ya. Mungkin kalian bisa nambahin lagi supaya lebih spesifik lagi di promptnya. Misalnya kalian mau pakai catnya warna apa gitu ya, kalian bisa lebih detail lagi. Tapi gue mau masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua gue mau ngasih contoh gimana kalau misalnya kalian mau bikin logonya yang huruf ya. Nah, promptnya kurang lebih kayak gini guys. Nanti kalian tinggal contek sendiri. Gue masukin letter F logo, letter mark, typography, vektor, simple, minimal. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti misalnya letternya T atau letternya P, kalian tinggal ganti sendiri ya. Jadi ini kurang lebih promptnya kayak gitu. Kita langsung aja coba create guys. Oke, udah jadi. Ini dia hasilnya letter F. Ya, mungkin ini ada yang salah satu ya. Kenapa P ya di sini? Ini ada yang ini lumayan bagus yang pertama, yang kedua ini mungkin terlalu simple, yang ketiga ini ya sebenarnya kurang jelas. Nah, kalau misalnya kalian kurang puas, kalian bisa sekali lagi atau nambahin promptnya supaya lebih detail ya. Misalnya letter F logo, script font gitu ya, biar fontnya kayak tulisan, letter mark, typography, vektor, simple, minimal, for men's fashion brand. Misalnya gitu ya, kita coba sekali lagi. Nah, jadinya gitu ya, kalau misalnya kita tambah lebih detail kan kini jadinya mau script gitu ya. Dia bikin yang script. Tuh ada, ini kelihatan ya script ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi kalian bisa mainin di kata-katanya di promptnya. Oke, langsung aja masuk ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini gue mau bikin maskot guys. Ya anggap aja kalian punya restoran mie gitu ya atau bakmi, dan kalian mau bikin logo atau maskot gitu ya buat restoran bakmi kalian. Nah, jadi kalian bisa kembangin misalnya kalian punya restoran rice bowl atau misalnya kalian punya jualan bakso gitu ya atau jualan apapun, mau ada maskot kalian bisa pakai contoh kayak gini ya. Jadi kata-katanya atau promptnya adalah simple mascot logo for a chicken noodle restaurant. Jadi ceritanya gue mau buka restoran mie ayam gitu ya. Nah, gimana hasilnya? Kita coba aja langsung. Nah, ini guys hasilnya gimana kalau menurut kalian? Menurut gue lumayan lucu sih ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang suka, misalnya kalian suka let's say yang nomor 1 aja ya. Nah, kalian nanti tinggal download aja. Kalau udah download ya, yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah tracing guys. Jadi bukan semerta-merta langsung dikasihin ke klien plek-ketuplek kayak gini ya. Jadi anggap aja ini tuh sketsanya gitu ya. Ini sketsa, terus kalian kasih ke klien, terus tanya ke kliennya ada yang suka nggak. Kalau misalnya kliennya ternyata bilang oh yang ini suka yang nomor sekian. Nah, dari situ kalian tracing gitu ya. Tapi tracingnya pun kembali lagi, misalnya mau ditambahin nama restorannya atau mau ditambahin sedikit ada elemen yang lain. Misalnya ini ada sumpit mau ditambahin sendok atau mau ditambahin garpu gitu ya atau apa. Yaitu nanti balik lagi ke permintaan klien sama kreativitas kalian. Jadi jangan plek-ketuplek ya, kalian kasih kayak gini. Contoh nih, kalau misalnya klien suka kayak gini, kalian bisa kembangin lagi. Misalnya sumpitnya ini kan bentuknya agak aneh ya. Mungkin kalian bisa jadiin benar-benar sumpitnya ya 2 gitu, nggak nyatu kayak gini, kayak gitu. Jadi tetap dimodifikasi ya, walaupun kalian tracing, tapi tetap dimodifikasi. Oke. Jadi bukan semerta-merta dibikinin AI logonya terus kalian pakai plek-ketuplek gitu ya, dikasih ke klien gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi masih tetap perlu sentuhan tangan manusia juga. Makanya menurut gua walaupun AI udah secanggih ini, tetap aja nggak akan bisa independen tanpa bantuan manusia. Jadi sebenarnya AI ini ada bukan untuk menggantikan pekerjaan manusia, tapi untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi gimana? Kalian nggak perlu lagi kan bikin puluhan sampai ratusan sketsa manual buat bikin satu logo? Udah kebayang kan cara pakainya kayak gimana? Semoga kalian semakin semangat untuk menerima job bikin logo setelah nonton video ini. Kalau kalian punya pengalaman membuat logo menggunakan bantuan AI, share dong pengalaman kalian di kolom komentar.
Sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe kalau kalian yang belum subscribe, like kalau kalian suka video-video yang kayak gini, dan share ke teman kalian yang kalian rasa harus nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.